like, komen, dan subscribe ya di Duta Petani. Sukses untuk petani Indonesia. Buahnya masih banyak ya, walaupun toh tahun ini bisa dikatakan gagal panen raya. Kakao ini kan panennya di bulan 3, 4, dan bulan 5. Ini sudah mulai habis. Kemarin saya lupa sempat ambil gambar ya, ketika Bapak Kamto ngambil panen di sini. Lumayan lebet. Buahnya mantap. Dan di sini sudah keluar tunas air. Teman-teman, ini lahan tempatnya Pak Kamto yang kemarin sempat dilakukan pemangkasan yang brutal. Pemangkasan yang agak sedikit lambat ya. Ini bekasnya gergaji. Sekarang sudah mulai terlihat agak ringan ya, tidak terlalu lebat seperti yang awal kita lihat ketika dilakukan pemangkasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Masih tentang tanaman kakao. Kemarin kita melihat tanaman Bapak Kamto yang masih usia 1 tahun yang sudah dibuahkan. Dan di sini banyak pertanyaan banyak permintaan dari teman-teman. Om, tolong disepil lagi untuk tanaman Bapak Kamto yang dilakukan pemangkasan brutal kemarin. Dan ini untuk hasil dari pemangkasan brutal yang dilakukan Bapak Kamto. Kenapa saya katakan brutal? Karena seharusnya pemangkasan itu dilakukan seringan-ringan mungkin. Jadi tidak sekaligus berangsur-angsur estafet. Cuman tempatnya Pak Kamto kemarin karena lama nggak dilakukan pemangkasan, sama beliau dilakukan pemangkasan langsung brutal. Nih, bekasnya teman-teman ya. Dan sekarang sudah mulai terang. Kalau kemarin agak sedikit redup ya. Buahnya lumayan banyak. Walaupun toh tidak musim ataupun mengalami kegagalan. Usia 4-5 tahun teman-teman. Kurang lebih luas lahan 0,5 hektar di sini. Sampai matang. Mantap ya. Tuh teman-teman. Beda dengan tempatnya Mas Duki kemarin. Nanti tempatnya Mas Duki pasti dilakukan seperti ini. Pemangkasan yang brutal. Karena memang ketika kita mau melakukan perawatan untuk tanaman usia 4 tahun yang masih ragu untuk dipangkas, ya seperti tempatnya Mas Duki kemarin. Kita kesulitan untuk berjalan. Nyampe kita jongkok-jongkok kemarin ya. Nah, ini sudah agak enak ini kita di sini ketika jalan ya. Nih. Ini sudah agak lama kayaknya nggak dilakukan penyemprotan. Terlihat dari buahnya ya, terserang PBK ini. Mantap. Buahnya teman-teman. Sudah banyak yang matang. Tergolong banyak ya untuk buah di sini dibandingkan tanaman teman-teman yang lain. Contoh tempatnya Mas Duki kemarin juga udah agak berkurang buahnya, tapi di sini masih bagus ini. Karena memang seyogyanya pemangkasan itu diperlukan teman-teman, agar mengurangi nutrisi yang terbuang. Cabang-cabang cacing yang tidak berguna itu harus kita pangkas. Perawatan untuk kakao juga sangat mudah ya, tidak terlalu rumit. Nah, ini contoh tanaman kakao yang terserang busuk buah nih. Ini terlihat teman-teman, memang sudah agak lama nggak dilakukan penyemprotan di sini. Isinya nggak ada ini. Ini sekitar hampir 1 bulan kayaknya nggak dilakukan penyemprotan. Terlihat ya.
Mantap buahnya. Top chair. Sampai ke bawah. Sampai nempel tanah. Ini pernah dilakukan pemupukan. Ini teman-teman ya. Banyak petani yang memang agak sedikit salah kaprah ketika melakukan pemupukan. Ini nggak mungkin Pak Kamto yang melakukan pemupukan, ini pasti yang kerja. Pemupukan itu yang bagus bukan seperti ini, yang ideal. Pemupukan yang ideal itu tidak seperti ini. Jatuhnya kanopi, jatuhnya air di kanopi daun tanaman kakao. Jadi akarnya itu tidak di batang tanaman kakao. Dia lebih di 1 meternya. Akar serabut yang akan menyerap nutrisi. Contohnya air hujan di daun tanaman kakao. Kurang lebih di 1 meter. Cukup kita gali di situ, kita tabur pupuknya di situ. Bukan di pangkal ataupun batang tanaman kakaonya. Ini salah kaprah ya teman-teman. Jangan dilakukan seperti itu, sia-sia ya. Wow, buahnya termasuk tergolong bagus ini buahnya ya. Tuh, banyak buahnya. Ini udah bentar lagi udah harus metik nih. Mungkin besok atau lusa dilakukan panen. Karena panen buah kakao ini dilakukan bisa 3-4 hari sampai 1 minggu sekali. Jangan sampai terlalu matang teman-teman ya. Ketika kita lakukan pemetikan terlalu matang, itu sayang di tanamannya, pohon pada tanaman kakaonya. Yang bagus tuh, yang penting dia sudah tua. Kita ketok ya dengan tangan ini. Tuh, bunyinya agak bek. Beda dengan yang belum matang. Nih, ting ting ting, itu cirinya. Kalau sudah biasa ya kita nggak perlu melakukan teknik seperti itu. Kita cukup melihat dari buahnya, sudah terlihat mana yang tua, mana yang matang, dan mana yang belum matang. Lihat. Wah, teman-teman bisa bandingkan ya, kemarin tempatnya Pak Duki sama yang di sini. Beda ya buahnya ya. Tempatnya Pak Duki kemarin sudah mulai habis, dan di sini masih banyak. Mantap ini. Lihat. Ini lagi teman-teman. Inilah keunggulan MCC 02. Walaupun toh gagal panen, dia masih terus buahnya ya. Jadi rutin dia. Nih. Mantap. Ini sebenarnya pengen saya berkunjung di tempatnya Pak Kamto yang usia 1,5 tahun, yang kemarin 1 tahun juga dibuahkan. Untuk lahan tempatnya Pak Kamto ini kurang lebih ada 4-5 hektar ya. Beliau tanamin kakao semua. Buahnya. Wah. Ini hasil dari pemangkasan brutal kemarin teman-teman. Jadi nggak begitu kecewa ya kita lakukan pemangkasan kemarin. Hasilnya bunganya banyak. Yang dilakukan pemangkasan kemarin. Ini dipangkas kemarin, ini, kemudian ini. Teman-teman bisa perhatikan, batangnya kan udah tua nih, yang dilakukan pemangkasan. Dan buahnya tidak mengecewakan. Mantap. Hasil dari pemangkasan kemarin seperti ini. Sekarang tempat Pak Kamto ini hanya pemangkasan ringan. Buang tunas air dan cabang-cabang cacing yang tidak berguna. Di sebelah atasnya juga masih usia 2 tahun ya. Punya Bapak Kamto juga. Lihat teman-teman. Ketika dilakukan perawatan yang bagus, buahnya. Dalam 1 gelondong ini bisa mencapai 1 kilo ya. Dari gelondong dan isi kita timbang itu 1 kilo, bisa lebih. Isinya dalam 1 gelondong itu 45 biji.
bahkan bisa lebih. Ada juga yang kurang dari 45 biji. Contoh yang seperti ini nggak mungkin lah dia mau keluar biji yang banyak. Ini sudah tua ini, tinggal menunggu matangnya aja nih. Jadi wajar ketika buahnya ini kecil, karena apa? Dia buah di pucuk, bukan di bawah. Kalau buah di bawah seperti ini rata-rata dia besar. Ini calonnya nih. Itu teman-teman ya. Perbedaannya seperti itu. Antara buah pucuk sama buah bawah itu rata-rata pasti kebanyakan tuh gede yang di bawah dibanding yang di atas ataupun pucuk. Karena logikanya nutrisi itu diserap dari bawah, dari akar masuk ke batang, naik dan nyampe ke ujung. Oke teman-teman ya, itu tadi teman-teman yang minta sepil untuk tanaman kakaonya Bapak Kamto yang kemarin dilakukan pemangkasan brutal, yang memang banyak berkomentar apa nggak sayang, apa nggak kasihan dengan batangnya. Karena ya itu tadi yang kita jelaskan, punya beliau itu telat untuk melakukan pemangkasan. Jadi dilakukan pemangkasan brutal. Dan buahnya pun tidak mengecewakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul mantap buahnya. Ini Pak Kamto sudah mulai kewalahan ini ngurus kebun kakao karena memang lebar betul ya. Buktinya sudah banyak yang hitam-hitam dari kurangnya penyemprotan ini. Ini normal teman-teman ya. Ada isinya, ini cuma warna aja yang hitam. Ini terserang PBK nih. Oke teman-teman, ketika teman-teman ingin membutuhkan bibit, silahkan hubungin nomor WA saya 0853 7921 4960. Bibit ready untuk gelondong MC02, entres, dan bibit siap tanam sambung pucuk.